Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu bilangan prima. Adapun bilangan prima yang akan dibahas yaitu bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya, ada contoh soal seperti ini. 2 adalah bilangan prima sebab 2 mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya, 3 adalah bilangan prima sebab 3 mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan 3. Nah, sesudah 3 adalah 4. Apakah 4 adalah bilangan prima? Ya, 4 bukan bilangan prima. Sebab 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Adapun contoh bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke faktor prima. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu faktor prima? Nah, untuk mengetahuinya, ayo perhatikan contoh berikut ini. Adapun contohnya yaitu tentukan faktor prima dari 12. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menentukan semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan 12. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara membaginya. Nah, cara menjawabnya pun ada dengan 3 cara. Adapun cara yang pertama yaitu terlebih dahulu cari faktor 12. Adapun faktor 12, nah 12 ini harus kita bagi sampai habis. Pembagian berapa yang bisa dapat sampai faktor 12 ini habis? Kita mulai dari angka 1. Nah, 12 dibagi 1, maka hasilnya ada 12. Selanjutnya, 12 dibagi 2, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya 12 dibagi 4, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya 12 dibagi 6, maka hasilnya adalah 2. Nah, yang terakhir 12 dibagi 12. Maka faktor prima dari 12 sama dengan 2 dan 3. Nah, anak-anakku, untuk menentukan faktornya, kita harus membagi bilangan yang terkecil terlebih dahulu dengan membagi bilangan 1 sampai dengan faktor itu sendiri, yaitu faktor 12. Jadi, sampai faktor 12, faktor itu sendiri, maka selesailah kita mencari faktor prima itu. Kita juga bisa menggunakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara membuat pohon faktor. Adapun caranya yaitu yang pertama kita harus menuliskan faktor 12-nya terlebih dahulu. Kemudian kita cari pembaginya. 12 dibagi berapa sehingga 12 ini habis dibagi? Kita mulai 12 dibagi 2, maka hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dibagi berapa sehingga 6 ini habis untuk dibagi? Ya,
6 dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, di sini apakah 3 masih bisa dibagi? 3 di sini sudah tidak bisa dibagi, maka pohon faktornya cukup sampai di sini. Nah, setelah ini kita harus membulatkan yaitu bilangan 2, kemudian bilangan 2, selanjutnya yaitu bilangan 3. Nah, maka faktor prima dari 12 sama dengan 2 dan 3. Adapun cara yang ketiga dengan menggunakan tabel. Nah, caranya sama, kita mulai dari angka yang terkecil yaitu dari angka 1. Adapun untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan dengan cara tabel, maka bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima sehingga hasilnya merupakan bilangan bulat. Ingat ya anak-anakku, adapun pengertian dari bilangan prima yaitu bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Adapun tabelnya yaitu yang pertama kita harus menuliskan faktor 12-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama yaitu 1. Jadi 12 dibagi 1, maka hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dibagi 2, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Nah, dari tabel di samping, faktor prima 12 adalah 2 dan 3. Nah, samakan hasilnya dari ketiga cara tersebut. Nah, anak-anakku, kalian bisa menggunakan salah satu cara yang tadi, bisa dengan cara pembagian atau dengan cara pohon faktor dan juga dengan cara membuat tabel seperti ini. Sampai di sini paham ya anak-anak dengan penjelasan Ibu? Nah, selanjutnya faktor prima adalah bilangan prima yang merupakan faktor suatu bilangan. Adapun catatannya, saat menentukan faktor prima dari suatu bilangan, jika ada bilangan yang sama, maka cukup ditulis satu bilangan saja. Nah, maksud dari bilangan yang sama ini seperti pohon faktor yang tadi. Selanjutnya, kita beralih ke faktorisasi prima. Adapun contohnya yaitu tentukan faktorisasi prima dari 36. Nah, untuk mencari faktornya ada dengan 2 cara, sama seperti contoh yang tadi dijelaskan, yaitu bisa dengan cara pohon faktor atau juga bisa dengan membagi dengan bilangan prima. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan 2 cara. Adapun cara yang pertama dengan menggunakan pohon faktor. Dimulai dari faktor 36. Nah, faktor 36 ini kita bagi dimulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu angka 1. Namun, untuk pohon faktor angka 1 tidak usah ditulis, karena jawabannya pasti akan sama, yaitu 36, jadi langsung saja kita ke angka 2. Jadi 36 dibagi 2, maka hasilnya adalah 18. Selanjutnya 18 dibagi 2, maka hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini apakah masih bisa dibagi dengan 2? Nah, 9 sudah tidak bisa dibagi, maka kita beralih ke angka 3. 9 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Kemudian kita lingkari pembagi-pembaginya, yaitu 2, 2, 3, dan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau dikali 3. Atau bisa juga kita tulis dengan cara 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2, 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu membagi dengan bilangan prima. Adapun caranya, kita tulis faktor 36 terlebih dahulu.
Terus kita bagi dengan angka yang terkecil, yaitu angka 2. 36 dibagi 2, maka hasilnya adalah 18. Kemudian 18 dibagi 2, maka hasilnya adalah 9. Selanjutnya 9 dibagi 2, karena sudah tidak bisa, kita ke angka 3. 9 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Jadi, faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, anak-anakku, kalian bisa menggunakan salah satu cara yang tadi, bisa dengan cara pohon faktor dan juga dengan membagi dengan bilangan prima ini untuk mencari faktorisasi prima. Sampai di sini paham ya anak-anak dengan penjelasan Ibu? Nah, sampai di sini penjelasan Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami dan mudah untuk dimengerti. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran tersebut, silahkan dikerjakan tugasnya ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, ataupun wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah ya. Tetap semangat anak-anak hebat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.